Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Paga TV yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Apa kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di podcast Paga TV. Dan pada hari ini kita perdana nih, kita ada program baru namanya Young Empowerment Club, di mana nanti program ini kita akan membahas seputar bisnis, kemudian kehidupan generasi muda, anak muda Gen Z zaman sekarang, yang mereka tidak hanya yang sekarang kelihatannya cuma mungkin bersosial media, tapi juga ternyata mereka berkarya dan aktif bahkan berprestasi. Dan pada kesempatan kali ini kita juga berkolaborasi selain dengan Paga TV, juga kita berkolaborasi dengan Alibaba Group dan juga Aura Group. Dan di depan saya sudah ada dua orang narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Eva dan juga ada Rafli. Mbak Eva ini perwakilan dari Holding Alibaba. Betul. Apa kabar Mbak Eva? Baik sekali Mbak. Wah, luar biasa. Saya senang banget kalau Mbak Eva ini berjiwa muda banget. Jadi nggak pernah selalu, makanya kalau dibilang selalu young gitu ya, stay young gitu ya. Nah, sekarang Pak Rafli dulu nih. Rafli apa kabar nih? Baik Kak, saya alhamdulillah. Nah, ini Rafli ini Rafli ini adalah mahasiswa magister di Ilmu Komunikasi FISIP. Betul. Dan juga selain kuliah, Rafli juga aktif di media gitu GNFI. ya, di GNFI gitu, Good Jawa Timur ya, Iya, Good News Good from News Indonesia. Indonesia. Keren banget. Jadi mewakili lah ya gimana dari sisi bisnisnya ada nih dari Alibaba dan juga Rafli sebagai generasi muda. Betul. Nah, gimana nih Mbak Eva sekarang nih kabarnya? Mungkin sebelum kita bahas soal bisnis dan lain-lain gitu ya, kesehariannya boleh diceritakan lu selalu perkenalan. Oke. Kesehariannya cukup biasa saja, beraktivitas pagi kita udah untuk bekerja karena saya perkenalkan nama saya Eva. Saya perwakilan dari Alibaba Holding Group, di mana dari Alibaba tersebut banyak beberapa divisi yang bisa kita pegang, yaitu dari divisi Alibaba sendiri itu ada laptop, handphone, dan juga aksesoris, Aneka gadget lah ya. aneka gadget, dan kita juga menyediakan untuk kalau beli HP untuk tukar tambah juga bisa. Oke. Atau misalnya ada kerusakan atau misal servis ke kita aja. Langsung pokoknya Iya. one stop service gitu ya. Tuh, laptop juga begitu. Jadi yang bingung di Alibaba apa, ternyata Alibaba yang selama ini kalau kalian jalan-jalan di Malang atau mungkin di sekitar Jawa Timur juga ada ya, Iya, nggak di sudah. Malang aja. Itu sering tuh Alibaba gitu ya, toko handphone Alibaba. Nah, itulah inilah holdingnya gitu. Iya. Ternyata sekarang mungkin yang selama ini cuma tahu toko handphone aja, toko-toko gadget, Lengkap ternyata semuanya, banyak. Betul. Divisi untuk perusahaannya. Iya, Boleh yang- dijelasin mungkin? Banyak gini Mbak Sen, ini kan karena dunia digital sekarang memang harus melek moto ya kalau caranya bahasa Perancis itu. Jadi dunia digital selain handphone itu juga mungkin kayak sekarang nih F&B. Oke. Untuk kuliner sendiri juga kita mendapatkan franchise pertama untuk yang di Malang, Jawa Timur itu dari pihak Alibaba. Wah. Nah, di situ untuk pertama kemarin di bulan November kita buka untuk Cabang pertama ya? Cabang pertama di Jajikan Sulfat. Di Sulfat. Nah, boleh banget nih, apalagi kalau anak kos ya kan nyari makan bingung gitu, bisa banget tuh. Betul. Selain F&B, tadi juga untuk teknologi gadgetnya, di ini motor atau motor listrik juga ada. Karena Alibaba Store di Malang nggak cuma di Malang aja ya. Di Malang ada beberapa. Terus juga ada di Kabupaten Kepanjen. Terus juga ada di Pandaan, Pasuruan, dan Gresik. Wow, makin merembah benar se-Indonesia nantinya ya. Harus menasional, mengglobal lah ya. Betul. Ini kan di untuk teknologi. Betul. Terus kemudian di F&B. Ada lagi nggak sih? Kita ada properti. Wah, properti. Iya. Lengkap Ya. ya ternyata ya. Dari handphone sampai ke rumah ya. Iya. Apa aja tuh propertinya? Propertinya apalagi zaman sekarang, anak-anak sekarang kan mungkin nih anak-anak sekarang kan juga bisa menghasilkan uang dengan menjadi afiliator ataupun YouTuber. Nah, itu bisa kerjasama dengan kita untuk beli, kita sebagai developernya bisa beli rumah hunian yang ada di Landung Sari. Oke. Di Landung Sari Aura Park. Di situ ada beberapa klaster. Dari harga 600 jutaan aja sampai 1,5 M, 1 M lah. Oh, masih inilah ya, masih oke betul. harganya. Dan itu maksud di tengah kota yang dekat juga dari rekal kampus ya. Betul Iya, sekali. strategis. Dan kayaknya sekarang kadang dengan kepenatan di kota,
ingin slow living, ingin Iya. lebih healing, Rumah buat beristirahat. betul. Jadi view-nya itu cakep sih Iya, menurut dapat. saya. Betul. Dan di situ ada beberapa klaster yang masih ready. Tinggal monggo kalau mau nanti minat bisa chat saya langsung. Bisa banget, Iya. nanti bisa menghubungi Mbak Eva, datang ke Alibaba ya, Betul. boleh nanti cari Mbak Atau Eva di Kak atau Aura. mungkin ke Instagramnya bisa bisa Di Aura, stalking dulu betul. ya. Kita ada di, kalau di Alibaba sendiri alibabastore.id, dan kalau di Aura kita ada aurapark.id. Oke, ini yang Gitu. pertama untuk Ini yang di pertama. untuk di properti. Ada Betul. lagi. Ada lagi di properti kan kita juga ada Rukos. Oh, ini yang terbaru ya kalau nggak Ya, salah ya. kemarin Baru tuh yang- launching nih. Betul sekali, di grand launching Garden Palma di daerah Suhat. Suhat tambah deket Betul, lagi. deket lagi. Iya. Tambah strategis Dekat ya. kampus, apalagi nanti kan ada terobosan untuk jalan yang tembus Suhat itu. Suhat, iya. Nah, itu paling deket nanti di situ kita. Di situ nanti Konsepnya Rukos betul Rukos dan mezanin. dan mezanin. landed Modern apartemen. banget ya, landed Betul. apartemen. Mungkin nanti kalau memang ada beberapa rekan teman-teman nih yang pingin, atau bapak ibu yang pingin punya investasi, boleh good banget. investment lah di kita, ataupun ingin supaya cash flow untuk investasinya cepat, juga bisa kita bantu untuk pembelian Manajemennya, Rukos, betul, di manajemen, karena kita juga memberikan manajemen kelola juga selama 2 tahun. Dan di situ juga karena selain investasi nggak cuma Rukos, kalau bentar lagi mau ada maba kan. Oh iya. Benar. Itu Cepet itu- banget tuh biasanya tuh. Iya. Betul. Nah, itu kita bisa sediakan, kita ada 35 unit. Memang kemarin sudah ada sold out beberapa. Jadi Langsung kita- loh grand opening langsung iya. sold out Iya, banyak ada loh. sold out. Tinggal Iya. beberapa unit kalau nggak salah sisanya. Iya, betul. Dan nanti yang klaster yang Rukos lainnya mungkin bukan semi landed apartemen, agak biasa, agak lebih besar, itu 9 kamar, itu ada 3 lantai, dan di atasnya kita rooftop. Luas. Itu nanti bisa untuk kalau misalnya yang kos itu bisa kongko, nongki-nongki ya itu di cantik, atas bisa, iya, betul. benar. Dan jangan lupa kita full fasilitas Purisa kita kasih. Sudah lengkap, paket Komplit lengkap. ya. Dari harga berapa? Boleh dibocorin kan? Ya, kita dari 1,3, 1,4 aja deh. Apa di daerah Suhat cuma 1 M? Iya, 1 M aja loh, dan Iya, Suhat loh ya teman-teman. ya, Suhat ya. dan dekat sekali, dan itu kalau di Aura kalau di Garden Palma itu yang 9 kamar itu juga full furnished. Yang di 6 kamar juga full furnished. Jadi kita 6 kamar yang mezanin tadi ya. ya, lain. mezanin. Jadi ada dapat TV, AC, terus Kulkas kamar mandi kecil. dalam, kulkasnya kecil, tempat air, dan pastinya datang sudah lengkap deh. Wah, pokoknya Lemari juga tinggal udah Tinggal jadi, nikmatin. tinggal bawa badan aja deh. Udah dapat lengkap dan full dan plus investasi. Betul. Dan apa ya, silakan anak muda zaman sekarang apalagi sudah mikir soal investasi. Bisa itu, gitu. sangat bisa. Kita punya di Arumba juga. Arumba itu tiga untuk, nih. ya ada Utama Resort Semi Villa. Oh. Di situ juga private pool dan harganya cuma 8 jutaan aja. Masih di bawah 1 Di bawah M loh. masih. Oke. Iya. Terus ada lagi mungkin yang lebih ini Nantinya kita nanti ada gongnya lagi tuh, mungkin di bawah ada, tapi itu belum bisa diedarkan karena masih proses. masih proses. Wah, Iya. semoga makin berkembang lagi, makin banyak lagi nih. Apalagi di Malang ini kan nggak akan ada habis-habisnya. Iya. Sebagai Sangat. kota pendidikan, mahasiswa nggak mungkin habis. Betul. Itu bener-bener potensi Berkelanjutan. banget, bener. Nah, Rafli sendiri nih, kesehariannya Rafli nih, kayaknya kalau aku lihat aktivitas Rafli itu banyak banget, apalagi di sosial media ya, ikut ini, kegiatan ini, dan Rafli itu seneng banget ikut untuk kayak belajar bareng atau ikut pelatihan segala macem. Iya, Mungkin jadi- boleh diceritain. Jadi kalau kesibukan saya untuk saat ini Kak Zen ya, mungkin sebenarnya saya kenalan dulu ke pemirsa. Jadi saya Rafli Vindra Maulidan, biasa dipanggil Rafli, domisili dari Malang, dan saat ini kesibukan saya sebenarnya saya ada 2 fokus utama Kak Zen nih. Yang pertama saya sedang finishing untuk program tugas akhir saya yaitu tesis gitu. Dan yang kedua kebetulan saya sekarang ada internship di media jurnalisme positif, itu namanya Good News from Indonesia atau GNFI. Nah kebetulan karena domisili saya di Jawa Timur, di Malang, jadi saya tergabung di
region atau chapter yang Jawa Timur. Dan untuk di intern saya itu saya ada di posisi sebagai community development atau comdev gitu ya. Jadi job desk saya dan teman-teman di tim saya itu kita mengembangkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dengan berbagai NGO. Kalau misalnya itu kita ada event-event gitu Kak Zen. Nah kemarin itu kita ada event namanya walking tour gitu Kak Zen. Jadi walking tour itu kayak kita ada belajar mengenai sejarah historis dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Oh, berbakala gitu ya. Iya betul. Heritage lah ya, Heritage. kalau anak sekarang bilangnya. Iya, itu kemarin kita tempatnya di Surabaya gitu ya. Dan mungkin next kita bisa ada kolaborasi. Malang mungkin boleh, Iya. karena banyak banget loh tempat heritage di Iya. Malang yang masih alam. Belum di Iya, belum ya, digali belum gitu digali ya. lagi. Banyak yang belum Berarti tahu. semi arkeolog, Mas. Iya, dia ini basicnya padahal Di di media dan media komunikasi. komunikasi, Jurnalis Iya, ya. jurnalis. jadi Jadi masih banyak banget dan kemarin juga habis dapat penghargaan untuk betul, yang untuk jadi kawan teraktif. kawan ya. teraktif karena banyak banget community yang udah dikumpulin dan Iya, betul. bikin apa sih kayak Kayak pop impact. activity gitu kan ya. Karena kemarin itu sebenarnya itu Kak Zen. Jadi kan di member kita kan ada 300 orang gitu ya. Cuman untuk itu kita ada penilaian dari tim pusat GNFI dari Good News from Indonesia. Jadi setiap bulan itu kita ada semacam awarding gitu ya untuk teman-teman intern itu yang kira-kira yang paling aktif itu kayak misalnya kontribusi yang diberikan itu udah sejauh apa gitu dan impactnya itu apakah impactnya yang seperti apa ke masyarakat, ke universitas, ke teman-teman perusahaan dan lain-lain seperti itu. Dan Itu bisa dikombin karena kayak kita di perusahaan kita juga membutuhkan orang-orang kreatif yang ya. kreatif dan aktif. Betul, karena sekarang dunia digital loh. Digital, Jadi kayak iya. kita Kalau kita promo, udah nggak umum iya, udah, biar anak-anak udah yang anak-anak muda aja. kayak lebih kayak Sudah tersingkirkan kita. bener. karena Itu kayak kreatif untuk bikin entah itu konten biasanya. konten, Iya, konten iklan kreator. gitu loh, live. Jadi memperkenalkan semua produk karena sekarang orang males beli apapun Harus untuk ada offline medianya ya. dulu. Betul. Betul. Tinggal trik-trik aja udah. Sekarang udah dalam satu genggaman lah istilahnya ya. Media sosial itu sih terutama. Bener. Nah, itu kita harus gandeng. Kan saya juga membutuhkan Kolaborasi gitu. betul, saya membutuhkan juga orang-orang kreatif anak muda sekarang. Nah, itu Gitu bisa sih. banget ya. Jadi Iya, kayak apa ya? masuk juga ini. Apalagi kan Rafli ini juga tadi bekerja sama NGO atau perusahaan atau iya. instansi yang bisa Sponsorship. iya bisa berjalan Bisa. bareng Iya. gitu. Mungkin Mas Raffinya juga bisa jadi agensi tips saya juga bisa. Iya, boleh, boleh. Dan itu membuka kesempatan banget buat anak Betul. muda ya. Oh maaf ya, jadi Yang lain bisa boleh ya. Iya. Boleh jadi nanti di- jadi bisa karena apalagi Mas Relate Rafli sangat relate banget dengan kita. Yang kedua, untuk komunitasnya cukup besar dan untuk mendapatkan ya impian ya engagementnya juga dapat. Benar, menginfluence juga lebih banyak. Betul. Dan kayak saya pun walaupun sudah usur ya, Belum lah. Masih berjiwa Kan tetep- muda, berjiwa kan still muda. young. Oh iya, iya, forever ya. Ya, KTP tua, jiwa muda. Jiwa muda, gitu ya. betul. Jadi menurut saya itu bisa dibikin Kolaborasi gitu nanti. progres yang baru atau new project. Benar. Mungkin kayak saya sama Mbak Sen juga kedepannya pasti kita akan punya new project yang lebih planning project yang memang berkesinambungan. Dan kita Istilahnya, pasti juga butuh support bersinergis. teman-teman dari yang generasi muda. betul, karena iya. kita harus mengikutin. Kalau walaupun kita memang orang kalau zaman saya mengatakan kita kan zaman orang milenial ya, Iya. itu langsung dibilang konservatif, ya kan. Tapi walaupun kita orang konservatif, kita harus upgrade dengan digital Iya. kayak sekarang. Adaptif gitu ya dengan Tapi anak seperti Mas Raffi juga harus belajar konservatif juga. Kenapa? Saling- Karena itu penyeimbang. Dengan pada waktu kita memberikan entah itu promo, entah itu program, entah itu apa, ada kebijakan yang bisa dipilih. jadi balance ya Ibu ya. Menurut saya begitu. Bukan saya menggurui, tapi di sini Iya, bener kan, Betul, saling betul, sharing, betul, saling ya, melengkapi sharing. lah. Iya, saling melengkapi, iya. karena produk kita memang sangat diminatin oleh Iya. Dan juga kalayak rame. Bener, apalagi kan relate banget Alibaba sama anak muda, apalagi Rafli di media, pasti Betul. kan butuh banget nggak sih? Sangat butuh HP, laptop. bisa Ya, langsung, ya iya. semuanya deh kayaknya. Kalau misalnya kita butuh perangkat untuk kita bikin konten nih, untuk mungkin bisa nanti bisa. Bisa, sangat bisa. Nanti Bisa banget. karena untuk perbankan, untuk tinta juga kita sediakan. Oh, Jadi ada kalau nih semua. misalnya Jadi memang sebenarnya apapun kebutuhannya kalau misalnya disampaikan bisa bisa di diusahakan. Iya. langsung
call me. Yeah, langsung call me gitu ya. Iya. Call me. Iya, kalau di kita kan itu Kak Sen dan Bu. Jadi kita biasanya kebanyakan kontennya kita bikin reels gitu kan di Instagram. Jadi kita bisa kayak misalnya mempromosikan suatu produk nih gitu. Misalnya di Alibaba gitu. Nanti kita bisa kayak kolaborasi gitu kayak promosi lewat reels. Karena kalau kita lihat sekarang tuh di engagement sosial media ya, terutama Instagram itu ya. Jadi kayak dilihatnya penuh ya. iya, views-nya itu sekarang kayak mereka lebih fokus ke reels gitu. Jadi Iya, memang betul. kayak video singkat tapi isinya itu kayak impactful Iya. gitu. Iya, jadi padat tapi lengkap gitu ya. Iya, Jadi nggak banyak pertanyaan. Jadi sudah langsung, oh ya saya pinginnya yang kayak gini. Oh ya udah ini kita punya pilihan. Iya. Dan stylenya juga beda ya Mbak. Betul. Kalau kita dulu bikin konten atau video mungkin kita terlalu naratif atau apa. Iya, Anak ini muda enggak. Sekarang enggak. Lebih dari 1 menit skip. Iya. Iya gitu ya. Skripsinya berbeda. Iya, benar. Skripnya ya. Iya, skrip. Karena di tempatnya mungkin karena dunia digitalnya sekarang sangat super duper. Iya, masif ya. Iya. Iya. Dan kompetitor juga lumayan kan. Iya, Jadi betul. istilahnya kita harus cari peluang, opportunity bagaimana caranya mengembangkan membranding juga. digital itu juga nggak mudah. Nah, ngomongin soal digital nih. Mau tanya ke Mbak Eva sama Mas Rafli. Setuju nggak sih kalau dengan adanya perkembangan teknologi itu, Ya. ya kan, itu akan menggeruskan, sekarang banyak tuh isunya bahkan nanti akan menggantikan peran manusia. Memang Nah, kalau Mbak Eva gimana? ada plus ada minus sebenarnya. Kalau plusnya memang satu ya, sekarang kan ke dunia sekarang memang harus butuh percepatan sangat cepat dalam entah itu pabrik, entah itu perusahaan besar, entah itu perusahaan elektronik, entah itu perusahaan makanan ya. Karena saya lihat saya juga belajar atau saya membaca dengan dunia sekarang itu mau digantikan robot. Bahkan Memang, di Inggris, ya, di negara-negara lain tuh sudah. Sudah. Digitalisasi. Robot itu untuk misal menggoreng Iya. ataupun segala macam itu sudah ada. Memang ada plusnya. Untuk controlling mungkin di perusahaan ada enaknya ya, karena untuk gaji juga mengurangi Lebih untuk efisien. biaya operasional, betul. Dan untuk mencegah kerugian juga sudah dihitungkan. Benar, Ya, resikonya itu sudah versi saya di perusahaan, betul. Tapi, Tapi minusnya untuk rasa untuk ininya Kerjasama tuh. kurang. Oh, iya. Jadi larinya itu dia akan apa ya? Kalau menurut saya kebersamaan di dalam perusahaan itu tidak ada, Iya, kurang feel-nya ya. tidak ada. Feel. Karena mereka 1+1 2 selesai. benar. Gitu loh. Jadi menurut saya plus minus. Tapi karena dunia sekarang mau tidak mau kita harus mengikutin. Tinggal bagaimana kita fleksibel. Mana yang kita butuhkan, mana yang tidak. Mungkin kita bisa Jadi mau memilih. filter lagi kali ya. Menurut saya gitu. Choosing lah. Iya benar. Kalau Rafli, kalau menurut Kalau Rafli nih, saya buat anak sebenarnya- muda nih. Iya, sebenarnya saya juga kurang lebih mungkin sama ya Kak Zin ya. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya gitu ya. Kalau kita lihat sekarang memang banyak sekali kayak perusahaan itu sudah mulai menerapkan kayak istilahnya mengurangi penggunaan jumlah karyawan gitu ya. Kayak kemarin juga Banyak misalnya PHK. iya, kayak kita lihat kemarin di pabrik tekstil itu Iya. wah itu udah pakai puluhan alat canggih tahun. semua. Iya, semua. udah puluhan tahun sekarang udah tergantikan oleh Mesin. mungkin mesin gitu ya, atau sekarang ada istilahnya AI gitu ya. AI, benar, Terus tambah lagi tuh. Iya, udah masif gitu ya. Kalau sebenarnya menurut saya mungkin kita bisa kayak lebih ke adaptif gitu sih, maksudnya kayak kita lebih adaptif dan selektif kalau misalnya kita menggunakan. Ya, adaptasinya digitalisasi. bagaimana, terus kayak gitu. menyeimbangkan antara Balance. ini juga harus balance. Iya, Gitu. gitu, Karena kalau manusia kan bisa kita atur, tapi Oh, kalau iya. robot kan kita Kalau ngaturnya. kita yang mengatur ya. Ya kalau bisa kita yang mengatur, Iya. tetap komputerisasi itu kita Betul. yang Iya, mengatur. dari Otaknya manusia di itu. manusia tetap Betul, kan. iya. Karena nggak tahu ya, kayak kalau saya di versi yang sebelumnya ya Rafli. iya. Jadi kalau kita nonton film atau segala macam kan pasti tahun 2046, tahun 2000 Iya. itu Iya, ibaratnya biasanya masa depan ya, kayak masa apa? depan. Sekarang kita udah melewati nih, kita udah 2026 ya. Dulu kita nonton di masih 190 sekian gitu misalnya. Iya. Kita berpikirannya kayak apa ya? Kan sekarang kan katanya manusia pun akan dikasih chip. Chip, iya, ada infonya ya, Mbak ya. Iya, itu sudah ada di negara lain lah. Iya, nih. Kayak nuklir kayak gitu. benar. Jangan salah. Di situ pun kita nggak bisa bergerak. Betul. Karena nanti diatur oleh pemerintah misalnya. Controlling. Ya, sama lah, makanya kita nggak usah mikir. Yang penting sekarang mikirnya adalah gimana caranya kita belajar untuk
selalu beradaptasi Iya, dengan adaptif. saat ini. Iya, betul. Pengembangan teknologi yang bagaimana, Iya. tinggal kita pilih mana yang Pilih. terbaik buat kita, Selektif. kita pakai, yang tidak ya udah skip dulu. Iya gitu. Nah, kalau Itu. misalnya kembalinya ke personalnya lagi, selain tadi adaptif dan juga selektif tadi, kayaknya penting nggak sih kalau menurut Mbak Eva, soalnya kita juga mengupgrade kita skill yang tadi mungkin kita cuma bisa di Oh, iya, kerjanya iya. di bidang fashion atau tekstil, biar kalau misal ketika kita worst case kita misal ter-PHK, tapi kita nggak punya skill lain, akhirnya kita nggak bisa punya pekerjaan lain. Harus upgrade, Mbak. Nah, Ya, itu kalau menurut Mbak Eva gimana tuh? Harus, karena sekarang ini kayak saya nih, saya kan orang Basicnya, basicnya gitu kan dari awalnya yang dari ya saya kan ngobrol sama Mbak Sen juga, kita awalnya dari dunia akuntansi. Dunia akuntansi yang dimana hitung-hitungan ya. Tapi kerjaan kita dilatih di situ harus bisa untuk bisa mengembangkan bisnis dengan manajemen, komunikasi bisnis dan Belajar juga komunikasi juga. iya dan psikolog masuk ya. Itu iya relate semua. Dari situ skill kita harus punya. Iya. Harus belajar semuanya, tidak ada kata tidak belajar. Betul ya. Sampai detik ini pun saya masih belajar. Iya, jadi Saya belajar bagaimana upgrade. membuat upgrade bukan gini, upgrade-nya bukan upgrade di otak saja, tapi kemampuan Benar. berpikir. Mungkin otak kiri juga kita harus Critical thinking. kayak gitulah, karena kita selalu menggunakan insting. Benar. Intuisi ya. Intuisi itu pasti, dan Iya, intuisi. kita harus mencari peluang. Kalau kita nggak kayak sekarang, aku kerjasama dengan Mbak Sen, misalnya aku kerja sama Mas Rafli nih, Iya. saya cari peluang di mana tuh yang bisa kita buat untuk produk saya bisa terjual. Iya. Oh, saya harus bikin kayak gini. Jadi itu skill. Skill. Kita bukan orang yang pasif. Mm-mm. Hanya di pasif itu hanya pelaksana. Iya, kita proaktif ya. Kita jadikan kita sebagai orang yang proaktif Proaktif ya. dan memberikan kreativitas, karena dunia sekarang dunia kreatif. Benar, benar banget. Setuju, Iya. setuju. Kreatif industri ya. Betul. Benar, Kalau kreatif kita nggak industri. kreatif, nggak dapat. Jadi sebenarnya pekerjaan itu tergantung gimana kita. Kalau kita kreatif bisa apa aja, kayak misalnya Ada peluang. walaupun kita nggak harus kerja di kantoran atau di pabrik, Iya, bisa. bisa ngomong kayak Iya. gini, bikin podcast atau bikin konten, Konten, ya. gitu. Itu kan. menghasilkan loh. Dan Betul, kreatif, atau iya. suka nyanyi gitu kan. Oh, bisa. Banyak Ada kan. talentnya ya, Nah, ada masalahnya. banyak banget yang bisa asal kita kreatif, balik Nah, lagi gitu betul. ya. Nah, kalau Rafli sendiri nih, life skill apa sih sebenarnya dibutuhin untuk anak muda sekarang selain dia punya background formal ya, pendidikan formal. Apa yang kira-kira kamu tuh harus punya nih biar bisa Skillnya tuh yang kayak gimana? Iya. benar. Kalau menurut Kan saya- dia ngalamin nih sekarang. Iya. yang Kita kan butuh, sudah- Iya, kalau menurut saya sih Kak, sekarang memang dunia ini ya, sekarang lagi digitalisasi. Jadi apalagi kayak mungkin kayak generasi milenial sama Gen Z gitu ya. Gen Z itu kita lagi kayak masa kompetitif gitu ya. Karena mungkin kalau di seumuran saya sekarang kita lagi ada yang berjuang kayak misalnya kita lagi apply ke masuk dunia kerja, terus juga kita kalau misalnya udah kerja kayak kita harus gimana survive dengan lingkungan kerjaan dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sih mungkin lebih kayak kita lebih mengembangkan skill kayak yang namanya creative thinking gitu ya. Jadi kita bisa berpikir kreatif di mana kita juga bisa adaptif kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja yang bagaimanapun gitu. Karena kan misalnya kita katakan misalnya masuk ke dunia kerja di bidang kuliner gitu ya, otomatis kayak kita harus kayak paham gimana caranya kuliner itu bisa disukain orang itu secara berkelanjutan gitu. Bener, Jadi nggak kayak- cuma viral sekali terus sudah itu nggak Iya, karena- berkelanjutan ya. Betul, karena sekarang kan banyak ya, kayak misalnya kayak restoran itu kayak gimana bisa maintain gitu, jadi kayak berkelanjutan gitu dan orang-orang kayak tetap apa ya kayak interesting gitu ya buat nyobain. Mungkin anak muda di Pandu yang saya kebanyakan kan banyak afiliator muda nih, yang bukan hanya di dunia afiliator aja berkembang, sekarang dunia trading. Trading, iya trading. Benar. Bener Anak muda sekarang banget. Investment kayak gitu ya. Investment. Karena jujur kalau dulu saya kuliahnya di sempat magang di BIJ, Bursa Efek Jakarta. Oh iya, bursa efek. Ya, kalau ngobrol sama saya orang trading pasti berbeda. Karena dulu kan kita dunia reksadana, Statistiknya sekuritas, apa. ya segala macam. Karena kita harus ngikutin IHSG, indeks harga saham gabungan, itu di koran kan setiap ini ada kenaikan. Benar, dan pergeserannya naik betul. turunnya. Tapi kan sekarang lebih gampang. Iya, Iya. online sekarang. Betul. Analisis teknikal itu. Betul, mungkin yang dimaksud tadi kalau di tempatnya Rafli, anak muda sekarang tuh dunia komputer yang sangat luar biasa dibandingkan zaman saya loh. Ya kan? Lebih masif juga. Lebih masif. Iya, lebih kompetitif juga. Karena Mungkin lebih sekarang masif. lebih sangat canggih memikirkan. Naikin lagi. Oh iya, Nah. merosot.
lebih apa namanya Lebih- memikirkannya tentang gimana caranya semua tuh masuk di laptop atau komputer Bener. jadi kerja. Dan kadang kan anak muda sekarang pun pinginnya yang lebih praktis. Praktis. Jadi nggak, Simple. iya lebih simple, nggak kayak kita dulu pokoknya Dari- ribet banget itu ya kan. Kalau mau Dari awal mau gini. bikin event aja tuh harus Perintilannya banyak. nggak bisa persiapannya tuh cuma 1 minggu gitu ya. Kalau Harus banyak sekarang gitu ya. dengan gadget promosi udah 3 online. hari. Iya. Bikin proposal, bikin apa pengajuan udah ada AI ya kan. Iya. Itu perlu penggabungan. Kenapa? Memang dunia anak sekarang pinginnya praktis, Iya betul. tapi harus diseimbangkan kontrolisasi. Kadang anak-anak sekarang itu untuk kontrolisasi tidak. Iya. Karena mereka sudah membuat gitu, tapi kita orang zaman kita tuh sangat PIC ya. Kontrolisasinya cukup detail. Iya. betul. Supaya nanti Lebih teliti. hasilnya juga lebih bagus. Lebih matang. Sama dengan kayak di Aura Park ini. Di Aura Park ini juga kan pada waktu kita membuat iklan atau kita membuat konten atau kita membuat promo-promo, itu benar yang eye catching dengan apa yang sudah kita mau produk. Masuk. Walaupun saya nggak bisa mengerjakan, saya butuh orang atau tim anak muda sekarang ngerti yang teknologinya, ya kita tapi hanya konsepnya pemikiran benar. dari kita. Jadi Tetap butuh combine. manusia, Betul. intinya seperti itu. Jadi Iya, jadi penggunaan betul. teknologi itu harus diimbangin juga Iya, sama manusianya. sangat iya. banget karena penelitian melengkapi. Dan itu iklan pun kan pengaruh di jualan saya nih. Ya, iklan sekarang promo, selain promo ya, promo misalnya kayak sekarang ini kita ada promo garansi 250 juta selama 2 tahun kalau cash payment. Kita promo lagi. Ya, apa yang menarik sekali ya. gitu Iya. ya. Mengikuti juga tren sekarang seperti apa Betul. sih. Bagaimana Iya. cara membuat orang memandang promo saya itu menarik? Iya, interesting. Benar. Apalagi kan Ya. kompetitif banget sekarang ya. Iya, kompetitif. sangat Kompetitif, sangat. ya. Jadi kita kalau nggak detail, nggak ada salah sedikit kata aja lewat. Iya. Detail Gitu oriented. loh. Iya betul. Jadi kita saling membutuhkan orang lama, orang baru, anak baru, anak Iya. maksudnya anak Berbagai Sinergi, generasi. berkolaborasi. Iya. Berbagai Karena generasi. saya tahu kalau di anak gadget sekarang kan memang orangnya tidak bisa dibikin lama kayak kita. Ya, benar. Ya. Relate ya. Betul, dan tidak bisa dipush. Betul. Ya, kalau Tidak bisa kita- dikekang apa tidak bisa. idenya segala macam kreativitasnya. Betul, tapi kita membutuhkan cara mereka mengerjakan sesuatu. Inovatif ya. Betul. Mungkin kalau saya lihat nanti kalau kita nanti ada selain promo di punya produk saya di Alibaba Holding Group, nanti kita tunggu berikutnya, mungkin season berikutnya ya Mbak. Benar, kita akan ada episode berikutnya di yang Powerman Club ini. Nanti kita juga akan bikin komunitas klub ini untuk anak-anak muda yang memang pingin aktif gitu Betul, ya, Mbak dan Eva bisa ya. langsung bisa bekerja di Langsung tempat. action Iya, intinya. Iya. Jangan jadi intinya kita no mager-mager. Tidak. Karena Langsung intinya upgrade juga di skill, sini upgrade skill. di sini mungkin Mas Raffi nanti bisa bantu saya untuk jualan. Benar, perwakilan Iya. anak Iya. muda yang no mager-mager lah ya. Iya. Gitu. Bisa nanti kan pinter sekali kan bisa bikin kontennya kayak gimana. benar. Bisa datang di Aura Park di Landung Sari nomor 58. Boleh. Juga bisa di Garden Palma, Palma. betul di Resident Luxury. Terus juga bisa di Arumba, juga bisa di The Village. Karena villa juga kita bisa in stay kita. Di Batu ya. Betul, di Batu di Metro Batu. Kita juga jual untuk villa 2 M-an lah. Ya, Tapi sudah masih oke lah ya harganya. iya, lah dan ya. itu bisa di manajemen kelola. Jadi kalau misalnya sudah beli nanti ada orang mau nginep, anak passive muda punya income. duit mending investasi ya daripada cuma sekedar nongki-nongki ya kan investasi. duitnya berkembang. Duitnya ngalir terus passive income bisa ngopi setiap hari ya kan. Masukan juga ya. Bener, harus Saling- smart gitu kan. Sekarang yang penting UUD Mbak. Ujung-ujungnya Duit. nggak apa-apa ya, namanya kita kan juga kayak gitu di betul. dunia apa ya, ya namanya kehidupan kan juga pastinya selain kita melengkapi untuk apa ya kepuasan rohani kita, Iya, tapi juga betul. jasmani juga harus dipenuhi. Perlu Karena kita Balance. hidup ya, Seimbang. Seimbang. Ya, hidup tuh harus seimbang gitu loh. Saling membutuhkan juga. boleh banget nih Mbak Eva nih ke depannya nih untuk next episode kira-kira apa ya yang mau kita teman-teman tuh perlu kulik. Ya. Kulik. Nanti mungkin mulai step by step dari produk-produk yang bisa kita jual. Biar mengenal juga ya. Ya, supaya mengenal Alibaba Holding Group itu apa saja sih? Boleh. Produk mungkin divisi untuk perusahaan kami itu apa saja dari segi mungkin teknologi. Tadi kan ada handphone, ada laptop dan
ada servis segala macam, aksesoris juga. Mungkin di segi F&B juga bisa, di segi properti juga bisa, dan juga di motor listrik juga kita ada punya juga. Betul, dan lengkap masih lah ya. betul dan combine untuk dikombinasi atau collab itu sangat-sangat Terbuka. sangat Iya, terbuka open sekali. ya, open. Dan saya adalah orang yang suka dengan collab. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman punya ide apa nih boleh banget. Boleh banget. Nanti Kita bisa disampaikan. kolaborasi ya. Benar. Betul, Nanti mungkin juga- sama Mas Raffi nih, Betul. konten apa sih Mbak dijual? Oke, bisa. Karena ya memang balik lagi sinergi tadi itu ya, Sinergis. karena kan antara industri juga Iya. butuh orang-orang yang misalnya ada anak muda ini nih Betul. idenya. Konten kreator gitu ya. Jadi anak-anak Malang, orang-orang Malang, Malang dan sekitarnya. Malang dan sekitarnya, Ngalam. ya ingat rumah, ingat Aura Park. Ya pokoknya kalau yang masih mau tanya-tanya dan penasaran langsung aja Kontak bisa kontak ke Mbak Eva Iya, nanti atau biar- di stalking di Instagramnya boleh banget. Bisa di Aura Bisa Park. tanya-tanya langsung. Oh iya, Gitu bisa. ya. Nanti boleh ya di mungkin kita Nego juga bisa. boleh banget. Butuhnya apa tinggal ngomong ke Mbak Eva. Iya, betul. Nah kalau Rafli sendiri nih sebelum kita closing juga tadi Mbak Eva udah ini banget udah kayak udah nawarin banyak hal. Iya. Kalau Rafli sendiri sebenarnya dari anak muda pinginnya seperti apa Kalau- dengan adanya industri lo ya. Betul. Nah, kalau mungkin dari saya kita sebagai kayak mewakili anak muda gitu kayak kita bisa lebih kayak punya kapabilitas yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kayak misalnya kita masuk nih terjun ke suatu industri, misalnya industri hiburan atau industri yang lainnya itu kita bisa fokus gitu untuk mengembangkan skill itu. Jadi misalnya kita tadi kan ada bikin reels ya kalau di Good News from Indonesia gitu ya. Jadi reelsnya itu tujuannya untuk membranding sebuah perusahaan untuk company gitu ya. Jadi kita fokus di kontennya, kita bikin reels dan itu bisa untuk kolaborasi juga gitu ke Iya, depannya. sip. Kita memang butuh orang komunikasi yang biasa membranding karena di sini saya juga membranding juga Mas. Jadi walaupun saya butuh orang karena idenya sangat-sangat Iya. up to date biasanya. Content planner gitu ya. Bener banget. Terima kasih banyak loh Mbak Eva dan Sama-sama. juga Rafli. Kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Kita ketemu lagi nanti di mungkin di Alibaba, di Aura Park atau ke Garden Palma. Boleh banget teman-teman dari Paga TV juga boleh banget langsung bergabung sama kita. Nanti kita ketemu di next episode-nya. Yang masih penasaran apa aja sih tuh tadi yang disebutin dari Alibaba Group Holding? Nanti bisa banget, nanti bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi, saya Zinta Putri. Mohon izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.